Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Jamaah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita menjadi hamba-hambanya yang beriman. Mudah-mudahan dengan iman itu Allah berkenan mewafatkan kita dalam keadaan iman pula. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam senantiasa tercurah buat Nabi kita Muhammad SAW yang telah diutus kepada seluruh manusia untuk diimani agar selamat dunia akhiratnya. Kita termasuk pengikutnya yang setia, mudah-mudahan sampai menemui ajal. Shalawat dan salam juga buat keluarganya, buat sahabatnya, kemudian para tabi'in dan siapa saja yang terus berdiri tegak melaksanakan Islam hingga hari kiamat. Jemaah yang berbahagia, hari ini kita giliran akidah. Sudah sampai iman yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul. Lalu kita sampai kepada di antara keutamaan Rasulullah SAW dan keistimewaannya. Kita sudah bahas beberapa poin dari kekhususan dan keistimewaannya. Yang pertama, Nabi itu khataman nabiyyin. Yang kedua, Nabi itu sebagai imamul attaqiyya, pemimpin orang-orang bertakwa. Dalam arti beliaulah orang yang paling takwa. Disebutkan wana wa ana atkunnas akhsyalillah. Maka julukan sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa pasti Rasulullah orangnya, karena orang bertakwa semuanya mesti mencontoh mengikuti Rasulullah SAW. Wa kullu man ittaba'al waqtada bihi fahuwa minal atqiya. Dan setiap yang mengikuti Rasulnya, Rasulullah SAW, berpegang kepada petunjuknya, itulah orang-orang yang bertakwa. Kemudian ketiga, Nabi juga Sayyidul Mursalin. Di dalam matan akidah ini disebutkan di dalam nomor 32,
Rasulullah adalah Sayyidul Mursalin. Penjelasannya adalah Nabi bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Wa awalu ma yushfiqu anhu al-qubur. Wa awalu syafi' wa awalu musyaffa'." Artinya, aku adalah penghulu anak-anak Adam pada hari kiamat. Aku adalah tuan anak-anak Adam pada hari kiamat. Dan akulah yang pertama dibangkitkan dari kubur. Dan akulah yang pertama memberikan syafaat. Dan akulah yang pertama orang mendapatkan syafaatku. Ini hadis sahih. Keterangannya, wa innama akhbara sallallahu alaihi wasallam annahu sayyidu waladi Adam lianna la yumkinuna an na'lama dzalik illa biqabari. Bahwa pengabaran Rasulullah SAW bahwa dia adalah penghulu anak-anak Adam, karena kita tidak mungkin mengetahuinya kecuali apa yang dikabarkan oleh beliau. Jadi Nabi sendiri bersabda, ana wala sayyidu awalu ana sayyidun waladu Adam yaumal qiyamah. Idla nabiyyun ba'dahu yukhbiruna bi'adhami qadarihi 'indallah. Karena tidak ada nabi setelah beliau yang mengabarkan kepada kita tentang kebesaran Rasulullah SAW di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama akhbarana huwa bi fadhilil anbiya alaihim qablahu. Kama akhbarana huwa bi fadhili al anbiya qablahu. Sebagaimana dia mengabarkan bahwa Rasulullah SAW orang nabi yang lebih utama daripada nabi-nabi sebelumnya. Walihada adba'u biqaulihi wala fakhar. Maka itu diikuti dalam hadis itu kalimat yang menegaskan bahwa bukan karena kesombongan, sebagaimana diterangkan dalam hadis riwayat-riwayat yang lain. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhar. Bukan karena kesombongan, bukan karena yang mau dipuji, tetapi karena memang Nabi mengatakan dia betul-betul penghulunya para anak-anak Adam alaihissalam. Anak-anak Adam banyak, termasuk nabi-nabi. Nah, nabi jadi di atas kepada di atas nabi-nabi yang lain, karena nabi-nabi lain semuanya anak Adam dan Nabi adalah penghulunya. Tidak mungkin diriwayatkan oleh Nabi sebelumnya atau Nabi sesudahnya, apalagi nggak ada. Maka kita tidak mengatakan kecuali apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Nah, kita sekarang timbul pertanyaan antara hadis satu dengan hadis yang lain dalam perkara ini. Maksudnya, hadis pertama, ana sayyidu waladi Adam, ana sayyidu waladi Adam,
aku ada penghulu seluruh anak Adam, dengan hadis la tabduluni ala Musa fa innan nas yas'aquna yaumal qiyamah fa akunu awwala man yufiq fa ajidu Musa batishan isaqil arsh fala adri hal afaqa qabli am kana mimman istasna Allah. Dalam sebuah hadis artinya begini, janganlah kalian melebihkan aku daripada Musa. Sesungguhnya semuanya manusia pada hari kiamat akan mati. Mati dalam artian akibat hari kiamat digoncangkan semuanya. Ya. Pada hari kiamat itu hari penuh kegoncangan, maka manusia pada mati, termasuk Nabi Muhammad SAW. Nah, diteruskan fa'akuna awwala ma yufiq. Aku adalah orang pertama yang sadar, bangkit. Nah, dalam pada itu aku dapati Musa bergelantungan di kakinya Arsy. Aku tidak tahu apakah dia orang yang disadarkan lebih dulu daripada aku, atau dia termasuk orang yang dikecualikan. Kan pada hari kiamat tuh ada orang yang dikecualikan. Semuanya mati kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah Nabi mendapati Musa ketika Nabi sudah sadar, bangkit? Dia dapati Musa bergelantungan di kakinya Arsy. Nah, aku tidak tahu, kata Nabi, apakah Nabi Musa lebih dulu daripada aku persoalan bangkit itu, atau dia orang yang dikecualikan. Hadis dikeluarkan dalam Sahihain. Nah, ini ada dua hadis. Pertama adalah aku adalah penghulu, pemimpin anak keturunan Adam. Tetapi di hadis lain, jangan kamu lebihkan aku daripada Musa. Nah, ini kontradiktif. Tetapi Imam Tahawi atau pensyarah Tahawi menjelaskan sebagai berikut, menjelaskan dua hadis ini supaya tidak terjadi kontradiktif terus. Yang pertama, inna hadza kana lahu bisabab. Sesungguhnya hadis yang kedua ini, hadis yang pertama itu hadis yang kedua ya, yang mengatakan janganlah kalian lebihkan aku dengan Musa, lebih diutamakan daripada Musa. Hadis ini ada sebabnya. Dikatakan pada waktu itu Nabi berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang mengatakan dia sebagai pengikut Musa. Berkata orang Yahudi, Nabi mengatakan, aku penghulu keturunan Adam pada hari kiamat. Orang Yahudi berkata, la, bukan. Walladhi istafa Musa 'alal bashar
orang Yahudi berkata, tetapi Musa yang lebih utama karena dia dipilih untuk seluruh manusia, kata orang Yahudi. Nah, dalam kesempatan itu ada seorang muslim, maka orang muslim memukulnya, ya. Setelah dipukul, orang Islam berkata kepada Yahudi itu, ataquluna hadza wa Rasulullah baina adharina. Apakah kamu mengatakan yang demikian itu, padahal di tengah-tengah kita ada Rasulullah? Kemudian Yahudi tidak terima diperlakukan seperti itu, sehingga dia mengadu kepada Rasulullah SAW. Faqala Nabi SAW, kalimat hadis yang tadi, jangan kalian melebih-lebihkan aku dibandingkan Musa alaihissalam. Nah, keunggulan hadis ini mengatakan bahwa seandainya Nabi diunggulkan daripada nabi-nabi yang lain, termasuk Musa alaihissalam, dengan faktor kesombongan, tidak dibenarkan oleh Nabi. Ya, alasannya semangat pembelaan kepada Nabi, semangat asobiyah dan hawa nafsu tidak dibenarkan. Sebab ya, asobiyah, hawa nafsu adalah tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam jihad sekalipun, idza qatala rajulu hamiyatan wa asobiyatan kana mazmuman. Sekalipun orang dalam jihad, kita membunuh orang lain, musuh, karena kesombongan, karena hamiyah, semangat, itu termasuk tercela. Dan itu termasuk fakhor yang Nabi sebutkan, wala fakhor, bukan karena kesombongan. Maka hadis yang mengatakan bahwa janganlah aku dilebihkan dibandingkan Nabi Musa, ada alasan, sebabnya ada ini. Tetapi Nabi mengatakan ana sayyidu waladil Adam, maka di dalam teks lain, ana sayyidu waladi Adam wala fakhar, maka jadi selesai bahwa Nabi memang seorang yang menjadi penghulu seluruh anak Adam, termasuk nabi-nabi, termasuk Nabi Musa alaihissalam. Jadi jelas bagi kita hadis yang mengatakan la tabduluni ala Musa alaihissalam itu karena kesombongan. Tetapi kalau tidak itu, maka Nabi tetap sebagai sayyidu waladi Adam, bukan karena kesombongan. Jadi selesai hadis, bila ditelusuri maka menjadi bahwa Nabi memang sayyidun waladi Adam. Dalam ayat lain, Al-Baqarah 253, Allah meneraskan tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'. Itulah rasul-rasul, sebagiannya kami lebih utamakan daripada yang lain. Minhum man kalamallah, di antara mereka ada yang berbicara dengan Allah, yaitu Musa alaihissalam. Wa rafa' ba'dahum darajat, dan ada yang kami tinggikan beberapa derajat di antara mereka. Nah, memang Allah mengistimewakan Nabi Musa, disebut sebagai
Al-Kalim, Musa yang berbicara dengan Allah langsung. Tapi semuanya itu didapati oleh Nabi. Allah juga berbicara kepada Nabi, tidak disebut sebagai Al-Kalim. Sebagaimana Ibrahim disebut sebagai Khalilullah, tetapi tidak khusus kepada nabi tersebut. Semuanya yang didapatkan oleh Nabi itu, Nabi Muhammad SAW juga dapat. Nah, maka Nabi sebagai penghulu anak keturunan Adam alaihissalam. Dari ayat ini, fa'ulima annal madmum innama huwa tabdil ala wajhil faqar. Yang tidak boleh melebih-lebihkan, membanding-bandingkan Nabi satu dengan yang lainnya dalam urusan yang ada unsur kesombongannya. Bukan ala wajhil ikhtisas bil fudul, bukan karena seseorang memang lebih memiliki kelebihan daripada yang lain. Buktinya Allah mengatakan tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'. Itulah rasul-rasul yang kami lebihkan satu dengan yang lainnya. Jadi rasul itu ada yang dilebihkan satu dengan yang lain. Nabi ini lebih tinggi dari ini, itu ada, dan Allah yang menginformasikan. Tetapi kalau orang dilebihkan karena kesombongan, oh Nabi saya dong hebat, Nabi saya dong hebat, nah itu nggak boleh, karena bentuk kesombongan. Jawaban yang lain, la tabduluni ala Musa, jangan kamu lebih-lebihkan dengan aku dengan Musa. Dengan hadis lain, la tabdilu bainal anbiya, dan jangan kamu lebihkan di antara nabi-nabi. Maksudnya kelebih-lebihan yang secara khusus. Maksudnya khusus bagaimana? Dengan menyebut-nyebut, oh nabi ini lebih utama daripada nabi ini lebih utama daripada. Tidak. Termasuk Nabi Muhammad SAW. Tetapi secara umum boleh. Kita kan tidak tahu, misalnya antara Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim, nggak boleh secara khusus. Kalau secara umum boleh. Maksudnya ada nabi-nabi yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada nabi-nabi tertentu yang mereka terima, tetapi membanding-bandingkan satu dengan lain tidak boleh secara terang-terangan. Kemudian ada hadis la tabduluni ala Yunus alaihissalam, jangan kamu lebihkan aku dengan Nabi Yunus alaihissalam. Nah, dari keterangan ini tidak usah dibahas karena itu bukan hadis sahih. Kata pensyarah, fa inna hadzal hadis bi hadzal lafaz lam yarwihi ahadun min ahlil kitab, min ahlil kutub allati ya'tamidu 'alaiha. Hadis ini dengan bentuk redaksi yang seperti itu tidak kita temukan siapa yang meriwayatkannya secara khusus. Berarti hadis ini tidak ada asal usulnya. Maka tidak perlu kita menyangga dengan hadis jangan kamu lebihkan aku dibanding Yunus alaihissalam. Dalam hadis sahih
dari Nabi SAW berkata, auha ilayya an tawaddu'u hatta la yabkhuru ahadun ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahad. Telah diwahyukan kepadaku agar bersikap tawadhu, sehingga tidak boleh seorang sombong terhadap orang lain dan tidak boleh berbuat curang seseorang kepada orang lain, termasuk Nabi. Bukan karena kesombongan, bukan karena asobia, maka Nabi telah menyampaikan, telah diwahyukan kepadaku agar bersikap tawadhu, sampai seseorang tidak boleh menyombongkan diri terhadap orang lain dan tidak boleh berbuat curang satu orang dengan orang lainnya. Ya, itu yang kita bahas. Maka Nabi Muhammad SAW sebagai Sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah, dia Sayyidul Mursalin, penghulu para nabi. Kalau nabi aja jadi penghulu, apalagi kepada manusia. Baik, yang keempat di dalam matan nomor 51, al-khullatu wal mahabbah. Tentang kekasih dan kecintaan. Nabi disebutkan banyak bahwa Nabi adalah Habibu Rabbil Alamin, Habibur Rahman, itu sebutan Nabi. Nah, bagaimana dengan kekasih Khalilullah? Ibrahim adalah Khalilullah. Apakah Nabi Habib itu lebih baik dari Khalil atau lebih tinggi atau bagaimana? Telah ditetapkan oleh Nabi bahwa a'la maratibil mahabbah wa hiyal khullah. Derajat yang paling tinggi tentang mahabbah adalah al-khullah. Jadi Khalilur Rahman lebih tinggi daripada Habibur Rahman. Kekasih Allah lebih tinggi daripada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bisa didapatkan dari sebuah hadis. Telah sahih dari Nabi SAW bahwasanya dia berkata, innallaha ittakhadini khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan. Sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai khalilnya, sebagaimana dia sudah mengambil Ibrahim sebagai khalil. Jadi bukan saja Nabi Ibrahim Khalilur Rahman, Nabi Muhammad SAW juga Khalilur Rahman. Karena Khalil lebih tinggi daripada mahabbah derajatnya, maka otomatis Nabi juga Habibur Rahman. Dalam hadis lain, walau kuntu muttakhidan min ahlil ardi khalilan latakhatu Abu Bakar khalilan walakin sahibukum Khalilur Rahman.
seandainya aku dibolehkan mengambil penduduk muka bumi ini sebagai khalil, pasti aku akan mengambil Abu Bakar sebagai khalil. Tetapi Allah sudah menjadikan sebagai Khalil Rahman, Abu Bakar juga sebagai Khalil Rahman. Hadis sahih. Nah, begitu. Maksudnya Nabi tidak dikatakan sebagai Habibur Rahman, tapi juga Nabi Khalil Rahman, sebagaimana Ibrahim Khalil Rahman. Nah, ada pernyataan dalam hasanah umat Islam, khullah itu untuk Ibrahim dan Habib untuk Muhammad SAW. Al-khullah li Ibrahim wal mahabbah li Muhammad. Wal mahabbah qad tubitat li ghairihi. Kekasih untuk Ibrahim dan kecintaan untuk Muhammad. Sebab Muhammad kecintaan itu telah diberikan kepada selain Muhammad. Maka ini pernyataan yang batil, mengatakan Muhammad punya mahabbah dan khalil untuk Ibrahim secara khusus. Ini pernyataan yang batil, ya. Mengkhususkan khalil kepada Ibrahim dan mahabbah untuk Muhammad itu pernyataan batil, karena bertentangan dengan hadis yang tadi, hadis yang dibacakan, bahwa innallaha takhadini khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan. Allah telah menjadikan aku sebagai khalil sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Maka yang mengkhususkan khalil buat Ibrahim dan Muhammad hanya muhabbah itu batil. Karena apa? Mahabbah sudah banyak buat yang lain. Misalnya, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang taubat dan mencintai orang yang bersuci. Nah, kata-kata cinta banyak digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hadis Nabi telah membatalkan bahwa Muhammad bukan hanya mahabbah tapi juga khalil. Karena khalil itu derajat yang paling tinggi dari dalam kecintaan, lebih tinggi daripada mahabbah. Kalau Ibrahim menjadi khalil dan Muhammad hanya dapat mahabbah, maka Nabi Muhammad kalah daripada kedekatannya kepada Allah daripada Ibrahim. Tidak, Nabi Muhammad ya Khalil Rahman, ya Habibur Rahman. Nabi Ibrahim juga begitu, Khalil Rahman, ya Habibur Rahman. Wallahu a'lam bishawab. Poin kelima dari kekhususan Nabi Muhammad SAW. Nabi diutus untuk seluruh manusia dan jin. Nah, ini tidak didapatkan oleh Rasul yang lain. Rasul yang lain masing-masing diutus untuk kaumnya, termasuk Nabi Isa alaihissalam, Bani Israel kaumnya. Maka perhatikan, Ibnu Umar berkata, orang Arab yang beragama Kristen itu orang musyrik. Ibnu Umar. Kenapa? Orang Arab kan nggak diutus. Nabi Isa kan tidak diutus untuk orang Arab,
khusus untuk Bani Israel. Nah, dalam pernyataannya dia maka orang yang Arab yang beragama Nasrani disebut orang musyrik. Maka Ibnu Umar termasuk orang yang tidak membolehkan laki-laki muslim kawin dengan orang Nasrani, orang Arab. Kan ayatnya boleh tuh, ya. Orang Islam laki-laki boleh menikahi wanita yang Nasrani. Tetapi kalau orang Nasrani, orang lain selain Bani Israel itu orang musyrik, kata Ibnu Umar. Alasannya lagi, tidak ada orang yang lebih musyrik daripada orang yang mengatakan Allah mempunyai anak. Begitu alasan Ibnu Umar. Nah, tapi pendapat jumhur berlaku. Orang yang Bani Israel atau orang suku yang lain, kenyataannya mereka beriman kepada Injil, maka termasuk Nasrani. Nah, dalam poin kelima ini, keumuman Nabi untuk seluruhnya diutus oleh Allah, yaitu wahwal mab'uts ila amatil jin wa kafatil wura bil haqqi wal huda wan nur wal dhiya. Rasulullah SAW diutus untuk seluruh jin, bangsa jin, dan seluruh manusia dengan hak, petunjuk, cahaya dan yang terang benderang. Sarannya, amma kaunuhu mab'utsan ila amadil jin faqad qala ta'ala hikayatu an qaulil jin ya qaumana ajibu da'i Allah. Adapun Nabi Muhammad diutus untuk seluruh jin telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya qaumana ajibu da'i Allah. Surat Al-Ahqaf ayat 31. Demikian juga di dalam surat Jin, bahwa menegaskan bahwa Nabi Muhammad diutus untuk bangsa jin seluruhnya. Nah, tapi ada rincian. Wallahu alam. Ibnu Abbas berkata, ar-rusul min bani Adam wa minal jin nudur. Karena tidak ada rasul dari bangsa jin, nggak ada kan? Rasul tidak ada dari bangsa jin. Maka istilah yang tepat, Ibnu Abbas berkata, untuk manusia itu disebut rasul, rasul-rasul yang lain. Sementara untuk bangsa jin hanya pemberi peringatan, nudur. Istilahnya bangsa jin dapat peringatan dari Rasul Muhammad SAW, terus dia yang sudah beriman kepada Muhammad mengingatkan kaum-kaumnya, berdakwah. Wallahu a'lam bishawab. Begitu kata Ibnu Abbas. Tetapi zahir yang lebih tegas dari hikayat ke bangsa jin, ayat mengatakan inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa. Kami mendengar sebuah kitab yang diturunkan setelah Musa alaihissalam, maksudnya Al-Quran. Maka menunjukkan dengan ayat ini bahwa Nabi Musa juga diutus untuk bangsa jin. Maka pernyataan untuk Allah, Nabi Muhammad diutus sebagaimana Nabi Musa juga diutus untuk bangsa jin. Wallahu a'lam bishawab.
Adapun ayat yang menerangkan tentang Nabi diutus oleh Allah untuk seluruh manusia dengan sangat jelas, ayatnya surat Saba 28 dan surat Al-A'raf 158. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira. Dan tidaklah kami mengutus engkau ya Muhammad kecuali untuk seluruh manusia sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Kemudian ayat yang lain, qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Katakanlah wahai manusia, sesungguhnya aku adalah Rasulullah yang diutus untuk kalian semuanya. Maka Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh manusia dan seluruh bangsa jin. Sementara Nabi Musa juga untuk bangsa jin, tetapi tidak seluruhnya. Nabi Muhammad untuk seluruh manusia dan untuk seluruh bangsa jin. Nabi-nabi lain tidak untuk seluruhnya, hanya kepada kaumnya saja. Begitu kekhususan Nabi SAW bahwa dia diutus untuk seluruh manusia. Dalam hadis lain, Nabi diberikan sebagai gambaran, diberikan lima hal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak diberikan kepada rasul-rasul sebelum aku. Nabi ditolong dalam peperangan dengan rasa takut kepada musuhnya sejauh perjalanan 1 bulan. Dijadikan untuk aku dan umatku masjid sebagai bumi sebagai masjid. Maka di mana saja umatku berada, sholat bisa ditegakkan. Ketiga, dihalalkan buatku rampasan perang yang sebelumnya tidak dihalalkan. Kemudian aku diberikan syafaat. Kelima, karena Nabi yab'atsu ila qaumi khassa, nabi-nabi yang lain diutus untuk umatnya secara khusus, tetapi aku wa bu'istu ila nasi 'amma, sementara aku diutus untuk seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, demikianlah kita rampungkan mengenai keutamaan Nabi SAW daripada rasul-rasul yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.